Kayaknya saatnya gue ganti lensa. Saatnya gue ganti lensa, cuy. Ngomongin sedikit tentang perpolitikan. Lo semua yang gak suka gue put tentang politik di vlog ini, sekali lagi gue ingetin, yang di perkara adalah I'm 29 right now. Tua. Apa? Tua. Dan vlog ini adalah diary gue. Jadi mungkin lo berpikir vlog ini adalah vlog kayak YouTube konten dalam tanda kutip pengejar trending dan lain-lain. No bro, ini diary gue, dan apapun yang gue masukin dalam sini itulah hal yang sedang gue lakuin, hal yang sedang gue kerjain. Dan even di konteks politik, gue memang sedikit agak ingin mempelajari dan mengetahui gimana sih sebenarnya orang-orangnya. Gue cuma pengen explore politik, explore orang-orangnya yang ada di politik. Karena menurut gue gini, bukan tim sukses sebuah partai. Vlog gue ini, gue bukan menjadi tim sukses sebuah partai. Cuma kenapa menurut gue tertarik banget untuk belajar ini, mengetahui ini, at least mengetahui and what's happen over there. Karena politik pemerintahan itu salah satu karena pemerintahan itu salah satu the biggest power yang mengontrol kehidupan kita semua yang ada di sini, di dunia nyata loh. Ketika ada kekuatan besar yang sangat kuat, semakin lo nggak tahu tentang itu, dan semakin lo nggak aware tentang itu, semakin gampang lo dikontrol sama kekuatan besar itu. Di at least mengetahui aja sih, mau lo berperan aktif atau mau lo enggak, at least you have the knowledge. Orang yang paling gampang paling gampang dikontrol itu when you don't have the knowledge. Ya, dan gue pengen sharing aja, kayak lo mau ngecengin orang politik yang ada di vlog gue, lo mau ngehujat partainya, it's open bro, gue bukan tim sukses partai. Dan ya, tapi gue senang lihat perspektif lo semua tentang partai politik yang masuk di vlog gue atau apapun itu. Sayang juga kalau setiap gue ketemu, emang gue lagi pengen belajar atau emang gue lagi ada meeting, emang gue ketemu temen gue yang di politik, orang ketemu teman gue yang di ormas, kalau jadinya nggak gue vlogin, gue sempat berpikir nggak mau gue masukin, it's not fun. Tapi kadang-kadang ada hal-hal fun sedikit, ada hal-hal yang lucu, atau ada informasi tentang itu gue masukin di vlog gue. Kalau nggak, vlog gue jadi bolong-bolong dong. Ya gitu aja. Dan sekarang hari Minggu, gue sama Gampi, sekarang hari Minggu dan saatnya vlog hari Minggu. So, kemarin gue di daerah Tangerang dan sekarang di North Jakarta bound. Kita lagi di Gading, masih sama pengantin baru, join the party lagi. Kakaknya Gampi sama Ririn lagi mau belanja ya. Betul. Lo belanja apa Nang? Lo belanja mulu dari kemarin kayaknya. Sepatu. Lagi cuan kayaknya nih. Kebetulan mereka lagi pengen belanja dan kita lagi pengen ke jadi ceritanya gua kesini, sohib gua Palma, dia buka coffee shop di daerah Moi ini. Dan daerah Moi itu bener-bener kayak daerah dimana ada kehidupan di dalam kehidupan, tau gak sih lo? Kayak iya, gue pengen ketemu Palma dan kita lihat coffee shopnya Palma. Lo jadi barista, Pal? Akhirnya datang ya? Iya. Tapi keren banget, Pal. Moi, Pal ya? Macet nggak? Masaknya macet nggak? Enggak. Dan iya, ternyata coffee shop teman gue Palma nyaman banget dan mewah banget. Cuy, ini kayak super nyaman ya Gabi ya. Dan sofa ini kayak sofa mahal banget nih Gabi. Dan sofanya aja kayak
Sendok lo aja gaib nih, Bal. Ini dari mana, Bal, sendoknya, Bal? Bali. Hah? Bali. Anjir, gue baru sekali ke coffee shop, semua barang-barangnya gaib, cuy. Sofanya mahal nih, kayaknya sofa mahal nih, Bal, kayaknya, Bal. Enak banget kalau duduk sini, Bal. Coba americanonya, ini beansnya apa nih, Bal? Ini pakai house blend yang biasa. Aku udah tahu cara nyobain kopi. Iya. Palma ya, Dok? Mana? Palma ya? Ada tadi. Palma. Hah? Sejujurnya gue bukan anak 100% anak kopi yang bisa membedakan semua body kopi. Cuma gue suka banget sama suasana di coffee shop Palma ini. Perdronan lo gimana sekarang, Pal? Masih sama, Cak. Masih jalan deh? Main bareng. Apa? Mau main bareng. Ayolah. Tapi lo sekarang usaha perdronan masih jalan, coffee shop jalan. Tapi jiwa lo kayak kopi banget, Pal. Hah? Lo buka coffee shop ngapain, Pal? Ini sohib gua Palma, gua nggak tahu dia buat apa buka coffee shop, tapi kayaknya dia emang setiap hari gua ke rumah Palma, dia kerjanya tuh bikin kopi, masak dan lain-lain. Padahal bisnisnya udah ngeri banget, cuy. Sofa lo paling enak banget, gue. Sofa lo paling enak, Pal. Aturan tuh kopinya dong, ini kamu sofanya. Ayo sih, Pal. Cuma jauh ya. Cuma dari Kemang ya. Apa ini? Dari Kemang nggak sejauh sih ke sini. Ini sofanya parah banget, cuy. Yang ditinggal di daerah Gading atau Moi atau kehidupan lo di sekitar Gading, lo boleh cobain apa namanya, Pal? Seats double tree. Oh iya, Seeds Double Tree. Kalau mungkin lo kelihatan itu Double Tree Cafe. Lo kalau mau nongkrong-nongkrong di sini dan kalau ada Palma, lo mau belajar tentang apapun itu, banyak banget yang tentang baru lulus kuliah, mau nanya-nanya tentang kehidupan, lo bisa tanya sama dia nih. Ini nggak, Pal? Kalau nggak tahu siapa Palma, dia ada di satu di Eca, berita. ada di Nih, Eca. ini lo lihat beritanya. Ada di Vlog Eca. Sebenarnya banyak perusahaan swasta di Indonesia yang mampu memproduksi pesawat terbang tanpa awak atau drone. Selain pesawat, ada pula yang mampu mengintegrasikan drone ke dalam sebuah sistem tempur. Inilah salah satu pesawat tanpa awak atau drone karya anak bangsa yang dinamakan Raja Wali 720. Drone ini merupakan hasil kerjasama antara Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan dengan PT Bhinneka Dwi Persada. Drone Raja Wali 720 mempunyai kemampuan terbang selama 24 jam dengan jarak jelajah sekitar 150 km. Namun jika menggunakan kendali satelit, jarak terbangnya bisa melonjak hingga 1000 km. Sementara, kecepatan jelajahnya mencapai 135 km per jam. Sebagai pengintai, drone ini bisa dilengkapi dengan berbagai sensor seperti kamera inframerah atau radar tergantung kebutuhan. Data hasil pengintaian itu kemudian dikirim secara langsung ke pusat komando di lapangan. Data dari drone Raja Wali berupa gambar, visual atau apapun itu nantinya akan terintegrasi dalam mobile command control vehicle seperti ini. Nah, Mas Palma, ini apa ini, Mas Palma? Ya, di sini kita bisa melihat bukan hanya data dari drone, tapi seperti di sini kita lihat peta di lapangan. Kita bisa monitor di mana posisi drone, di mana posisi prajurit-prajurit di lapangan yang dilengkapi oleh soldier system. Oke. Dan Jadi ini yang dari si drone tadi Iya. itu terkoneksi dengan prajurit yang ada di Dengan lapangan. prajurit secara real time kita kirim video dari drone. Jadi prajurit di depan yang selama ini dari drone harus ke GCS baru dibawa ke prajurit, ini secara real time bisa langsung kita transmit ke pasukan di lapangan. Jadi si prajurit yang di depan itu juga bisa tahu situasi dari udara gitu ya. Iya. Ada musuh di mana. Dan seperti selain itu kita juga bisa melihat kamera-kamera yang kita perlengkapi di prajurit. Kita lengkapi kamera di senjata dan di helm. Kita bisa monitor seluruh prajurit dari sini. Kita bisa monitor sampai 60 prajurit. 60 prajurit. 60 prajurit secara real time. Secara real time. Oke. Ini untuk ininya ya. Berarti Untuk komando command centernya. untuk si drone juga di sini bisa. Command center dia drone di sini juga. Di sini juga. Dan Kita masuk ke dalam. ini tempat command centernya. Tempat di mana komandan mengambil keputusan. Yang tadi kita lihat di depan, semua bisa lihat di monitor-monitor ini. Seperti peta di depan, news juga termasuk di sini. Jadi si panglima itu cuma bisa Panglima akan duduk di sini. Iya. dan dia bisa memonitor semua gerakan di sini. Iya. Prajuritnya ada di sebelah Prajurit sini. di mana titiknya. Pengembangan drone beserta pusat komandonya ini memakan waktu hingga 5 tahun. Itu pun masih harus dikembangkan lagi agar lebih baik. Iwan Hermawan, Bogor. Oke, Ica. Jadi kalau lo suka drone dan lain-lain, lo bisa ngomong sama dia. Mau nyari kerjaan, tanya aja dia. Iya, Bang, ya? Kalau kerjaan Eca. Iya, kayak lo jadi gue anjir.
Alright. Kisah hari ini benar-benar pure hampir seharian di coffee shop Palma. Dan Gembi coffee shopnya asik banget ya Gembi. Aduh, aku Hampir nabrak ya. Coffee shopnya nyantai banget ya. Nyantai. Oke, saatnya kita Tapi aku lagi nggak santai sama kamu nih. Kenapa emang tuh? Dan iya. Itu di situ. Sih kan ada. So, gue lagi di lanjut lagi ke momen berikutnya dan sekarang gue sama Gabi kita di mana Gabi? Di Food Ayu ya. Ini tempat gaib banget cuy, kayak lu lihat seramai apa ini dari tadi. Yang gokilnya lagi, ini orang nih yang ngebawain piring dari tadi. Dia bawa piring banyak banget di tangannya dan dia bisa inget siapa yang mesen dan nggak ada. Dua. Ya kan? Biasanya kalau tempat ramai kayak begini, biasanya tuh orangnya telat gitu kayak. Nggak ada kesalahan. Nggak ada kesalahan anjir. Iya, gue dulu pernah kayak buka sedikit warkop warung mie kecil gitu untuk ngurusin logistik, ngurusin karyawan dan itu sama. Dan gue nggak nyangka untuk ngurusin hal yang tempat makan serame ini dengan menu-menu yang aneh-aneh kayak gini. Gokil banget Seafood Ayu. Dan gue nggak tahu rasanya. Coba kita lihat dulu. Oke. Kayaknya ada pelat ya. Sebenarnya gue pernah deh kayaknya nge-vlog di sini dan sekarang lagi masih sama Moang dan Ririn lagi. Ang, gimana Ang menurut lo tempat ini Ang? Rame banget. Hah? Rame banget. Geng BSD nggak ada ya ginian ya? Nggak ada. Iya, di BSD lo makan apa Ang biasanya Ang? Biasa ya, seafood rakyat paling. Seafood ada juga sih. Ada? Di sana ada. Namanya seafood tempatnya, rakyat? Seafood rakyat di sana. Rame kayak gini? Nggak rame kayak gini. Nggak serame kayak gini. Yang selalu gua tes tuh kayak di tempat seafood biasanya saus padangnya kayak gimana? Kadang manis, kadang asin, tapi kebanyakan manis sih. Coba kita lihat di sini. Ada itu. Jadi yang gue suka dari saus padang itu gue nggak tahu sebenarnya saus padang itu rasanya kayak gimana. Ya nggak Rin, orang Padang Rin. Ah, Emang ada di Padang saus padang kayak enggak gini? sih kalau orang Padang tuh Balado ya? Balado cabenya masih kelihatan merah-merahnya. Iya kan? Cuman nggak oren kayak gini sih. Ini jatuhnya kayak Saus padang Jawa ya? iya sih, bukan apa sih sate Padang. Oh iya. Bumbu kuahnya sate Padang mirip kayak Oh gini iya. warnanya kan. Tapi beda. Tapi beda. Kayak pakai ini nggak pakai sagu. Sebenarnya nggak saus padang karena saus padang tuh biasanya balado atau kuah sate padang. Tapi saus padang di sini itu rasanya tuh not bad. Dan man, ini tempat gokil sih. Rasanya biasa tapi yang bikin menang gue nggak tahu somehow pada saat lo bisa nyiptain rasa asinnya pas, manisnya pas, pedesnya pas, terutama pedes. Gue gak tau semua tempat yang ada perpedesan itu selalu rame. Dan lu lihat tempat ini seharian gue tadi sebenarnya meeting sama Palma untuk ngomongin sesuatu tentang coffee shop dan tentang Setara juga. Gue lagi belajar sama dia. Dan yang kedua adalah malam ini ya setelah dari Palma kebetulan tadi kakaknya Rinka join dan dia ngajakin coba makan seafood dan pas banget di Gading, jadi kita makan Seafood Ayu. Dan gue nggak tahu ada kisah apa lagi selanjutnya, tapi yang pasti hari ini sebenarnya ada debat presiden, tapi gue nggak tahu sih, kayaknya udah nggak keburu lagi nonton.